Perkenalkan, nama saya Hadrianus Mulyono Maneson. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Satermese, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan sesi pengimbasan bersama teman guru-guru saya di sekolah ini sebagai bagian dari program Guru Belajar Seri AKM. Mari kita saksikan video saya. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi teman guru semua. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk melakukan sesi pengimbasan bersama teman-teman sekalian yang merupakan bagian dari program Guru Belajar Seri AKM. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Orientasi Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Yang kita bahas pada hari ini, yang pertama mengenal asesmen nasional itu sendiri. Yang kedua, tujuan AKM atau asesmen nasional. Yang ketiga, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang keempat, merumuskan bukti soal asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Jadi dalam hal ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, namun juga termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter, dan bagian yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nanti teman-teman mungkin ini nanti yang kita tugaskan siswa kita, jadi beberapa siswa itu yang dinilai nanti adalah ini AKM. Sudah itu survei karakternya, dan juga ditanya survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi AKM ini terdiri dari asesmen literasi membaca, yaitu membaca pemahaman, bagaimana menggunakan, manipulasi, dan juga merefleksi. Dan juga asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan penerapan. Nanti penjelasannya di bagian berikutnya. Saya sedikit menyimpulkan tentang AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini adalah salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional. Ini nanti yang diukur pada asesmen nasional. Yang diukur itu adalah literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai AKM tadi, karena mengukur kompetensi dasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional kita tahu itu berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu saja. Hal ini terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan, selama masih ada yang kurang penting, ya, kalau dibandingkan ujian nasional. Seperti itu.
Kita lanjut. Ya, ini ujian nasional dengan asesmen nasional sama dia berbasis komputer semua. Asesmen nasional berbasis komputer. Ya, ini petunjuk teknik nanti pelaksanaan ujiannya. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Oke, siapa saja peserta AKM ini nanti? Pesertanya nanti yang pertama itu seluruh satuan pendidikan, berarti kita semua, guru-guru, kepala sekolah, dan semua murid itu peserta. Namun tidak semua murid, artinya nanti diaksa ke muridnya. Tidak seperti yang kita latih kalian nanti berborang, semuanya dilatih karena nanti diaksa. Kita tidak tahu pilih siapa nanti yang ikut ujian itu. Kedua, selanjutnya pemilihan sampel secara acak itu tadi. Dari sampel murid secara acak. Mereka yang milih muridnya, siapa murid yang mereka mau pilih. Mungkin berdasarkan asesmen dari sekolah, mereka lihat murid kita siapa yang ini, itu yang nanti jadi peserta. Kita lihat tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini dirancang hanya untuk memperbaiki kualitas belajar. Itu tujuannya. Tentunya bukan menentukan lulus tidaknya seperti ujian nasional. Dari tujuan itu, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Itu tujuannya, memantau perkembangan mutu dan juga memantau kesenjangan di suatu wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pelajaran. Kita lanjut, kita lihat evaluasi ujian nasional. Menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional. Ini dari evaluasi mengapa UUN ini mau diganti sama asesmen nasional. Menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Butir-butir soal UUN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Ini evaluasinya berdasarkan evaluasi bahwa butir-butir UUN hanya mengukur kognitif siswa. Pun kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pelajaran pada subjek siswa yang sama. Karena tentunya di akhir tingkat kelas, di kelas 3, sedangkan asesmen ini kan di kelas 8. Nanti dia bisa memperbaiki siswa kita kalau seandainya masih kurang mampu. Kurang optimal sebagai alat ukur untuk mengevaluasi untuk pendidikan secara nasional. Ya, mungkin dari evaluasi ini maka ada pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional ini, karena juga selalu menyibukkan guru-guru untuk mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan soal dan sebagainya, seperti itu. Kalau ini nanti tidak siap seperti itu, jika kita siapkan anak-anak yang sudah ditentukan untuk mengikuti asesmen nasional ini yang biasa. Oke, kita lanjut. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini saya hanya paparkan asesmen nasional saja, karena kita tahu sendiri ujian nasional, kita bisa bandingkan sendiri nanti. Saya hanya paparkan ujian asesmen nasionalnya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Kalau ujian nasional memang menentukan lulusan siswa. Yang kedua, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tingkat jenjang pendidikan.
di tingkat jenjang pendidikan ya, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kelas 5 untuk kelas 7 untuk SMP, kelas 8 ini jadi 8 11 pas asesmen nasional menggunakan metode penilaian. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetisi minimum seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang berikut asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing. Adalah metode penilaian mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetisinya. Ya, sama-sama berbasis komputer, tapi ada perbedaan di situ. Komputer di sini melakukan tes sesuai dengan level dari level kompetisi yang oleh siswa itu sendiri, sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Yang berikut asesmen literasi membaca tingkat SMP. Literasi membaca termasuk dalam kompetisi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetisi minimum. Ini yang dinilai pada anak kita asesmen membaca ini. Membaca tentu hanya tidak membaca biasa seperti tadi. Ya, literal bahasa tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Berpartisipasi positif pada masyarakat. Numerasi. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Mungkin ini semua komponen dalam sekolah tersebut. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional itu sendiri. Jadi teman-teman, itu saja yang baru bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bergabung di program Guru Belajar melalui laman SIM PKB kita masing-masing. Di sini saya coba akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana kita bergabung untuk dapat belajar sendiri di SIM PKB kita masing-masing. Kita masuk ke login di SIM PKB. Oke, kita buka SIM PKB kita masing-masing. Kita masuk di laman SIM PKB. Di situ ada pencarian data GPK. Teman-teman yang mungkin lupa SIM PKB-nya, Guru Belajar, masuk. Ya, di situ kalau kita sudah masuk tadi SIM PKB, sudah ada nama kita di situ, nama saya berikutnya. Di situ ada beberapa kegiatan guru. Misalnya tadi yang pertama ada seri yang diikuti, ada seri masa pandemi COVID, ada juga pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, asesmen kompetisi minimum.
Yang sedang saya jelaskan tadi ini asesmen kompetisi minimum. Selengkapnya kita lihat di sini. Kebetulan saya sudah selesai sesi yang pertama, sudah ada sertifikatnya di situ. Kalau belum nanti teman-teman silakan mengajar dulu, mengerjakan soal-soal, ada suruhan yang lengkap di situ, tidak akan membingungkan teman-teman. Kebetulan saya punya sudah selesai. Ya, coba saya lihat buka di ininya saja. Kalau ingin belajar saja teman-teman, kita buka di portal. Di situ ada kita pengenalan. Di portal ini, kalau mau daftar ada di sini di portal, masuk saja di situ di info guru belajar seri usaha dan ATM. Di situ kalau mau daftar langsung klik di daftar, misalnya gitu. Karena saya sudah daftar, ya saya tidak perlu klik. Misalnya teman-teman sekalian mau daftar di situ, masuk di portalnya tadi. Maaf, jaringan agak terganggu. Karena saya sudah daftar, maka di sini tampilan seperti ini. Kalau saya belum daftar, kalau teman-teman mau daftar, masuk daftar, langsung ada nanti senampan, tidak semua menyulitkan teman-teman. Kebetulan saya ada sertifikatnya, sudah dapat. Coba kita cek di sini. Lama keluarnya mungkin. Ya, ini satu piagam yang saya punya. Ini untuk menyemangati teman-teman. Piagam penghargaan untuk KKG NGP saya di SMP Pelomoyan lagi Rembong. Ini piagam. Ya, masa pandemi COVID-19, program tahap bimbingan teknis masa pandemi COVID-19 yang saya dapatkan. Ya, berikut ada ini sertifikat juga kompetisi minimumnya yang saya sudah terima. Juga ada ini. Baik, mungkin itu saja yang sempat pada kesempatan ini. Saya terima kasih banyak. Tujuan pengimal saya ini sebetulnya untuk menggugah juga teman-teman semua supaya kita terlibat aktif dalam membangun sekolah kita dengan mengikuti berbagai kegiatan daring guru di CPKB kita masing-masing. Untuk mendukung pada sekolah-sekolah dan teman-teman guru semua, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.